Dewan Perwakilan Daerah lahir dari buah reformasi 1998. Sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 11 kali dilaksanakan. Harapan besar di pundak DPD mewujudkan daerah lebih sejahtera. Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang legislasi, DPD bersama DPR dan Presiden mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang terkait dengan daerah. DPD juga terlibat dalam menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang MD3 menguatkan peran DPD. DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Periode ini, DPD dipimpin oleh Lanyala Mahmud Mataliti sebagai ketua, dengan wakil ketua Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bakhtiar Najamuddin. DPD juga diperkuat dengan alat kelengkapan seperti komite-komite yang terdiri dari Komite 1, Komite 2, Komite 3, dan Komite 4. Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Parlemen, Badan Akuntabilitas Publik, Kelompok DPD RI di MPR RI, dan Badan Urusan Legislasi Daerah. Komite 1 melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Menko Polhukam, TNI, Polri, serta Kementerian Desa dan Transmigrasi. Komite 2 melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komite 3 mendorong dan mendukung pelaksanaan PON di Papua, membentuk pansus guru honorer, perbaikan pelayanan ibadah haji, perlindungan tenaga kerja luar negeri, dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Terkait pandemi COVID-19, DPD mendorong pemerintah mempercepat vaksinasi ke seluruh masyarakat. Komite 4 melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN dan Kepala Bappenas membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah. Panitia Perancang Undang-Undang rapat kerja dengan Bappenas dan Kementerian Kominfo membahas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ke arah digitalisasi. DPD membentuk pansus RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. DPD berharap Papua menjadi lebih sejahtera. Bersama 8 gubernur, DPD terus mematangkan RUU Daerah Kepulauan. DPD secara rutin menerima ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat DPD juga menerima penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK yang ke-15 kalinya. DPD menjalin fungsi diplomasi internasional dengan menjalin hubungan dengan sejumlah negara sahabat, Duta Besar Amerika, Rusia, Cina, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Afghanistan, dan Maroko. DPD menjalin hubungan baik dengan kerajaan dan keraton Nusantara sebagai upaya penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia. Badan Urusan Legislasi Daerah DPD bersama Mendagri mendorong perumusan Perda Penanganan COVID-19. DPD berharap Perda mampu bersinergi dengan Kementerian Pusat dalam penanggulangan COVID-19. DPD mendorong dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan harapan memperkuat keberadaan lembaga negara sebagai peneguhan kedaulatan rakyat dan penguatan sistem presidensial. Dari awal kita bergandengan tangan menangani COVID-19. Kita terus mendorong percepatan vaksinasi nasional, kampanye memakai masker, perlindungan tenaga kesehatan, mendorong kemandirian obat, hingga mengawal berbagai peraturan dan perda sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan lembaga. DPD RI lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka upaya memajukan kawasan timur Indonesia, DPD RI memperjuangkan 2 RUU yang harus segera disahkan. 1. RUU Daerah Kepulauan, karena daerah kepulauan memiliki karakteristik tersendiri dan dalam kondisi serba tertinggal. 2.
RUU Otonomi Khusus Papua. Penyelesaian Papua bukan hanya pendekatan keamanan dan hukum semata, tetapi harus komprehensif. Kewenangan DPD yang semakin besar memantau dan mengevaluasi raperda dan perda yang sudah ada. Posisi DPD semakin kuat dalam turut memajukan dan mensejahterakan daerah. Ke depan, DPD harus menjadi ujung tombak daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Pengelolaan sumber daya alam semakin baik, pendapatan daerah semakin meningkat, mandiri secara ekonomi, dan Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Sidang bersama ini diharapkan menjadi sarana membangun kebersamaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Sinergi keduanya untuk saling memperkuat yang diharapkan akan berdampak positif, inovatif, dan produktif demi membangun daerah dalam rangka memajukan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Mari kita bersama-sama melawan pandemi, bangkitkan kembali ekonomi, menuju rakyat adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dari daerah untuk Indonesia.